Apa? Innahu. Baik. Kita masuk pada ayat yang ke-7 ya. Namun sebelumnya kita ulangi sedikit ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka, kami akan membacakanmu, yaitu wahyu Al-Quran. Kami akan membacakan untukmu, wahai Rasul, wahyu Al-Quran. Fala tansa, sehingga engkau tidak akan tansa. Tansa ini memiliki dua arti sebagaimana yang telah kita sampaikan. Dalam Al-Quran terjemahan, arti tansa itu, maka engkau tidak akan melupakannya. Kami akan membacakan kepadamu wahyu Al-Quran, fala tansa, maka engkau tidak akan melupakannya. Sedangkan makna yang kedua, dan itu disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, fala tansa maksudnya maka engkau tidak akan meninggalkannya. Karena dalam bahasa Arab, nasiya yansa artinya itu lupa dan juga meninggalkan. Ya. Artinya lupa dan juga artinya meninggalkan. Dan kedua tafsiran ini benar. Kami akan bacakan kepadamu, wahai Rasul, wahyu Al-Quran, maka engkau tidak akan melupakannya. Maksudnya tidak akan melupakannya secara total. Adapun terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa kemudian ingat lagi, ini pernah terjadi. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rahimallahu fulanan, laqad adhkarani makana ayatin qad unsituha. Semoga Allah merahmati fulan karena dia telah menjadikanku mengingat ayat yang sebelumnya aku lupakan. Ya, dan ini tidak mengurangi kemuliaan Nabi SAW. Justru ini menunjukkan beliau tetaplah manusia. Karena yang tidak punya sifat lupa itu siapa? Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Tuhanmu tidak akan pernah lupa. Adapun Nabi SAW, ya, maka beliau tetap manusia meskipun beliau seorang Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, tetap manusia. Sehingga tafsiran yang pertama dari ayat ini, kami akan bacakan untukmu wahyu Al-Quran, maka kamu tidak akan melupakannya, maksudnya secara total. Begitu pula tafsiran yang kedua, kamu tidak akan meninggalkannya, kamu pasti akan mengamalkannya. Dua tafsiran ini benar. Kemudian Allah mengatakan, illa ma syaa Allah, illa kecuali, masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja melupakan suatu ayat secara total. Beliau tidak ingat sama sekali kalau Allah menghendaki. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi meninggalkan mengamalkan suatu ayat apabila Allah menghendaki. Dan di antara bentuk kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi melupakan suatu ayat secara total dan beliau juga tidak mengamalkannya secara total adalah ayat yang sudah dimansuh, yang sudah dihapus. Ya. Ayat yang sudah dihapus bisa jadi Nabi SAW tidak lagi mengingatnya. Begitu pula ayat yang sudah dihapus tidak boleh lagi diamalkan kandungannya. Sebagian ayat yang dihapus itu nggak boleh lagi diamalkan kandungannya. Makanya dulu Ustadz kita, Ustadz Mu'ti Ali Hafizahullah, beliau pernah membuat tebak-tebakannya. Beliau mengatakan, dalil yang sahih wajib diamalkan tidak? Dalil yang sahih wajib diamalkan tidak? Wajib. Kata beliau, ada satu keadaan dalil yang sahih tidak boleh diamalkan.
dari Allah. Tetapi di balik ayat seperti ini ada ancaman yang besar dari Allah. Ketika Allah mengingatkan kita, Allah Maha mengetahui segalanya, seolah-olah Allah mengatakan, maka hati-hati kalian berbuat. Karena Allah tahu. Hati-hati kalian berucap, Allah tahu ucapan kalian. Terutama dosa-dosa ketika kita sendirian. Dosa-dosa ketika sendirian. Rata-rata manusia ketika di hadapan orang banyak, ya, maka seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, tapi iman kita itu diuji ketika kita sendirian. Maka ayat-ayat seperti ini kita butuhkan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia mengetahui yang jahar, yang tampak, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Jangankan yang kita tampakkan ketika kita sendirian, bahkan yang ada di dalam hati kita Allah tahu tidak? Allah tahu semuanya. Allah tahu semuanya. Ya. Oleh karena itu, waspada ayol ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Ayat-ayat seperti ini sekali lagi di baliknya ada ancaman, bukan hanya berita. Wa nuyassiruka lil yusra, wa nuyassiruka, kami akan memudahkanmu, lil yusra, untuk melakukan al yusra. Di sini maksudnya adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memudahkan beliau melakukan kebaikan. Dan ini sebuah nikmat. Ya. Dan ini sebuah nikmat bukan hanya untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika seorang hamba Allah mudahkan melakukan kebaikan, itu nikmat luar biasa. Karena ada orang-orang yang Allah persulit untuk melakukan kebaikan. Justru sebaliknya, Allah permudah dia melakukan apa? Keburukan. Ya. Dalam ayat yang lain, Allah katakan dalam surah Al-Lail itu, wa nuyassiru, dalam surah Al-Lail, saya lupa ayatnya. Astagfirullah. Nah, ini kita tidak dimudahkan untuk mengingatnya. Astagfirullah, dosa kita ya. Allah katakan dalam surah Al-Lail, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kami mudahkan dia untuk melakukan keburukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita butuhkan itu pertolongan Allah untuk memudahkan kita melakukan kebaikan. Ada orang-orang yang subhanallah ya, luar biasa. Banyak kebaikan bisa dia lakukan. Yang menurut kita, kok bisa dia orang seperti ini bisa melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, kebaikan ini. Allah mudahkan. Ya. Makanya pernah kita sampaikan, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau meninggal dunia sampai diadakan rapat. Ketika beliau meninggal dunia diadakan rapat. Rapat apa itu? Rapat untuk membagi-bagi tugas yang begitu banyak, yang dahulu ketika beliau hidup beliau sendirian yang menghandlenya. Beliau sendirian yang menanganinya. Tugas ini, tugas itu, tugas ini, tugas itu, tugas ini, tugas itu. Ketika beliau hidup beliau sendirian. Padahal beliau dari segi fisik beliau ada kekurangan, itu beliau buta. Tapi lihat, Allah mudahkan melakukan kebaikan. Ya. Pundi-pundi pahalanya itu luar biasa. Sebaliknya ada orang yang Allah persulit dia melakukan kebaikan, banyak sekali alasannya. Kan tidak ngaji, kak tiang ada kesibukan sekali ini. Lagi ditanya, kan tidak ngaji, terus ada saja ini. Ya, nasallallahu salam wal afiyah. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada beliau, wa nuyassiruka, kami akan memudahkanmu lil yusra, untuk melakukan kebaikan. Dan ini kita butuhkan ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum. Fadzakir, maka berikanlah peringatan. In nafa'atiz dzikra. Apa terjemahannya dalam Al-Quran terjemahan? In nafa'atiz dzikra. Ya. Kalau saya tidak khilaf terjemahannya, karena peringatan itu bermanfaat. Itu terjemahannya? Nah, ini ada dua tafsiran kenapa saya tanyakan ini. Tafsiran yang pertama,
In di sini artinya idza, jika. Fadzakir, berikanlah peringatan wahai Rasul. In nafa'atiz dzikra, jika peringatan itu bermanfaat. Dan itu dia pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, tidak semua orang layak diberikan peringatan. Tidak semua orang layak diberikan nasihat. Berikanlah nasihat, berikanlah peringatan, berikanlah ilmu kepada orang yang layak untuk diberikan. In nafa'atiz dzikra, berikanlah peringatan in, apabila, jika nafa'atiz dzikra, peringatan itu bermanfaat. Kalau ada orang, sepertinya orang ini nggak layak untuk, misalkan dikasih tahu, tidak dikasih tahu sama saja, nggak usah kasih tahu, seolah-olah seperti itu. Paham antum ini? Itu dia pilihan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, rahimahullahu taala. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau kita melihat ada orang, pernah kita coba kasih dia nasihat, nggak mempan sama sekali. Kita kasih nasihat yang kedua, nggak mempan sama sekali. Nanti berikutnya, jangan lagi. Kenapa? Orang ini nggak bermanfaat untuknya nasihat. Ya. Baik. Pendapat yang kedua, tafsiran yang kedua, in di sini artinya li'anna, karena. Seperti Al-Quran terjemahan. Fadzakir, berikanlah peringatan, in nafa'atiz dzikra li'anna dzikra nafi'atun, karena peringatan itu selalu bermanfaat. Berarti kalau kita ambil tafsiran yang kedua ini, tidak perlu kita melihat orang itu. Apakah nanti dia akan terima ataukah tidak, sampaikan saja. Kenapa? Karena peringatan itu bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat untuk dia, minimal bermanfaat untuk kita yang menyampaikan. Minimal bermanfaat untuk kita yang menyampaikan. Karena orang yang menyampaikan kebaikan, entah diterima ataupun tidak kebaikan yang dia sampaikan, dia dapat pahala tidak? Dapat pahala. Ada tidak nabi yang tidak punya pengikut? Ada. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya diperlihatkan oleh Allah nabi-nabi sebelumnya. Ada nabi yang pengikutnya itu rahat. Rahat itu 10 ke bawah. Ada nabi yang pengikutnya ar-rajul war-rajulan, 2 orang. Dan ada nabi walaysa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Baik, pertanyaan saya, kira-kira nabi itu ketika dia berdakwah, tetapi tidak dapat pengikut, ada pahala tidak untuk beliau? Jelas ada. Jelas ada. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan pendapat yang terkuat adalah fadzakir li'anna dzikra nafi'atun. Berikan peringatan karena peringatan itu selalu bermanfaat. Seandainya tidak bermanfaat bagi orang yang kita sampaikan kepadanya, minimal bermanfaat untuk kita. Manfaatnya apa? Pahala. Manfaatnya pahala untuk kita. Itu dia pendapat yang terkuat kata Imam Ibnu Katsir. Bukan maksudnya adalah berikan peringatan kalau peringatan itu bermanfaat. Lamun darat manfaat ya dendek wah. Jangan. Ya. Berikan sudah. Antum melihat apa firman Allah kepada Nabi Musa? Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, berangkatlah kalian temui Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu togo. Togo itu 3 artinya. Pertama tajabbar, sombong. Yang kedua adalah tamarrat, bangkang, membengkeng. Kemudian yang ketiga adalah ata, melampaui batas. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sombong, dia membangkang, melampaui batas. Kemudian apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Sampaikan kepadanya ucapan yang lembut, dakwahi dia dengan lembut. La'allahu yatadzakkaru, mudah-mudahan dia yatadzakkar, dia bisa mengambil pelajaran, au yakhsha, atau takut. Ulama tafsir mengatakan Allah tahu Fir'aun akan mati di atas kekafiran. Allah tahu. Allah tahu Fir'aun tidak akan mengambil pelajaran. Allah tahu Fir'aun tidak akan pernah takut kepadanya. Allah tahu. Tapi Allah tetap perintahkan Nabi Musa sampaikan peringatan.
Kalau kita ambil tafsiran yang pertama, ngapain Allah suruh Nabi Musa? Allah tahu tidak Fir'aun akan mati di atas kafiran? Kalau antum katakan Allah tidak tahu, bisa keluar dari Islam kita. Karena Allah tahu semuanya. Allah tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, seandainya dia terjadi, bagaimana cara dia terjadi, semuanya Allah tahu. Ulama tafsir mengatakan Allah tahu Fir'aun akan mati di atas kekafiran dan dia tidak akan mengambil pelajaran, tidak akan takut. Tapi Allah tetap suruh Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina. Berarti fadzakir in nafa'atiz dzikra. Tafsiran yang lebih kuat kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini, berikanlah peringatan karena peringatan selalu bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat bagi orang itu, bermanfaat bagi siapa? Bagi kita. Bagi kita. Sampean sudah. Sampean. Ya. Baik. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini dikuatkan oleh ayat selanjutnya. Ya. Sebelum kita membaca ayat selanjutnya ini, kenapa kita tidak memilih pendapat yang pertama? Karena para ulama mengatakan, dari mana kita tahu orang tersebut tidak akan mendapatkan manfaat dari peringatan? Sedangkan hidayah itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dikuatkan lagi oleh firman Allah, sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru akan mengambil pelajaran dari peringatan tersebut. Man yakhsha, orang yang yakhsha, yang takut. Yang takut kepada Allah karena punya ilmu tentang Allah. Ya. Beda antara khasya yakhsha dengan khafa yakhaf. Dalam bahasa Arab, khasya yakhsha artinya takut, khafa yakhafu artinya takut. Tetapi khasya yakhsha itu takut berdasarkan ilmu. Takut berdasarkan ilmu. Itu khasya yakhsha. Antum betul-betul tahu. Ya. Karena ada orang kadang ikut-ikutan takut. Ada tidak? Ya. Ngelihat temannya lari, dia nggak tahu temannya lari dari apa, ikut-ikutan dia lari. Ya. Ketika sudah lari bareng, dia nanya, antum tadi lari kenapa? Ada. Ini disebut khafa yakhaf, yang seperti dalam bahasa Arab. Tapi kalau khasya yakhsha, takut karena berdasarkan ilmu. Makanya Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah menggunakan yakhsha. Sesungguhnya yang khasyah, yang takut kepada Allah dengan takut khasyah, al-ulama, orang-orang yang punya ilmu. Allah tidak mengatakan innama yakhafullah al-ulama. Jadi kalau kita mengenal tentang Allah, insya Allah kita akan mengambil pelajaran dari peringatan yang disampaikan. Orang yang menolak nasihat, yang menolak wasiat, yang menolak wejangan dan seterusnya adalah orang-orang yang tidak mengenal tentang Allah. Ya, kalau kita mengenal tentang Allah, insya Allah kita akan bisa mengambil pelajaran dari peringatan yang disampaikan. Baik, sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkar akan mengambil pelajaran dari peringatan tersebut, man yakhsha, orang yang khasyah. Apa arti khasyah? Takut berdasarkan apa? Ilmu. Takut berdasarkan ilmu. Adapun takut bukan karena ilmu, itu disebut dengan khafa yakhaf. Khafa yakhaf. Baik. Wa yatajannabuha al-ashqa. Wa yatajannabuha, peringatan tersebut akan dijauhi al-ashqa, oleh orang yang paling celaka. Allah tidak mengatakan asyaqi. Asyaqi artinya orang yang celaka. Tetapi Allah menggunakan ini dalam bahasa Arab, al-ashqa isim tabdil. Al-ashqa artinya orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka, bukan sekedar paling celaka. Sebagian ulama tafsir mengatakan kenapa Allah menggunakan kata al-ashqa yang paling celaka, karena tanda orang yang paling celaka adalah ketika dia menolak nasihat. Bukan hanya celaka. Ya, di antara tanda orang itu dia akan menjadi orang yang paling celaka adalah ketika dia menolak apa? Nasihat.
Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Abghadul kalami ilallah. Ucapan yang paling dibenci oleh Allah. Ucapan yang paling dibenci oleh Allah. An yuqala lirrajuli ittaqillah. Ketika seseorang dinasehati, takutlah engkau kepada Allah. Jalankan perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah. Fayaqula alaika binafsik. Justru dia mengatakan, urus dirimu sendiri. Ini ucapan paling dibenci oleh Allah. Maka orang yang menolak nasihat, ashqa, paling celaka. Ya, paling celaka. Paham tidak antum ini? Ya. Anda melihat banyak sekali sudah 3 watt ini. Ya. Atau lampunya yang ya, baik. Kayaknya gerah ya, antum depanan dikit Abu Musa. Antum depanannya supaya enggak gerah. Biasanya kalau gerah ngantuk kita. Baik. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan peringatan itu akan dijauhi. Maksudnya tidak diambil al-ashqa oleh orang yang apa ashqa ini? Paling celaka. Kalau orang yang celaka asyaqi. Orang yang celaka ini ashqa. Ya. Maka lihat diri kita ya ikhwah. Ya, berusaha untuk tunduk di hadapan nasihat itu, di hadapan kebenaran. Siapapun yang berikan nasihat, kalau memang itu benar, terima. Hatta anak kecil. Ya, makanya dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad ketika beliau menjelaskan makna tawadhu. Makna tawadhu kata Imam Fudail bin Iyad, an taqbalal haqqa mimman kan. Engkau menerima kebenaran dari siapapun datangnya, hatta min sabiyyin, hatta dari anak kecil. Hatta dari anak kecil. Ya, terima dia. Nah, terkadang subhanallah, nasihat itu terkadang datang dari seorang anak kecil kadang. Ya. Pernah disebutkan di dalam sebuah kitab tentang kitab At-Tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Ya, mohon maaf, ada seorang bapak, dia sering melihat film-film atau video-video yang tidak benar. Ya. Video-video yang tidak benar. Baik. Dan dia sembunyi-sembunyi melakukannya. Dia sendiri yang cerita di dalam sebuah Tawwabun. Ya. Dia kadang di kantornya dia buka diam-diam video-video seperti itu. Kemudian di kamarnya ketika istrinya tidak ada dia buka. Suatu ketika dia sedang menonton video seperti itu, dia tidak sadar tiba-tiba anaknya yang kecil perempuan masuk. Ketika melihat yang seperti itu, maka anak perempuannya itu mengatakan, arun alaika abi. Karena ini di Arab Saudi, arun alaika abi. Aib itu wahai ayah. Aib itu wahai ayah. Ya subhanallah, kata dia, sudah sering saya mendengar tentang haramnya melihat hal-hal seperti ini. Tetapi yang membuat saya sadar adalah ucapan putri saya itu. Masih kecil. Ya, masih kecil. Itu yang membuat saya sadar. Maka di malam itu saya menangis. Kemudian setelah itu dia berhenti. Jadi maksud saya, terkadang kebenaran itu datang dari anak-anak kadang. Ya. Dan kita terima. Ya, pernah saya sampaikan juga sama antum. Satu hal yang paling berkesan dari Syekhuna, Syekh Husni rahimahullahu ta'ala, adalah beliau itu sangat tawadhu menerima kebenaran. Ya, dulu kita pernah saya sampaikan, dulu kita itu di pondok dulu, setiap selesai sholat 5 waktu kita baca Al-Quran serentak dengan satu suara, satu yang mimpin pakai mic, kemudian kita bareng-bareng setiap selesai sholat. Ya, biasanya juz 29 dan juz 30, biasanya itu. Ya, serentak, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka ada yang maju ngambil mic, kemudian serentak kita rame-rame. Ya, kebetulan pada saat itu, kalau saya tidak khilaf, pas itu tiang kelas 2 sanawiyah kayaknya. Ya, kebetulan bersama salah seorang anak beliau satu kelas kita. Ya. Ketika kita sedang ini, kita dibagikan buku terjemahan, judulnya Bid'ah-bid'ah di dalam membaca Al-Quran. Ternyata itu termasuk bid'ah. Yang kita amalkan itu termasuk bid'ah. Baca Quran rame-rame itu termasuk bid'ah.
ya, terjemahannya. Mungkin beliau sibuk membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab dan tidak sempat membaca terjemahan itu. Ya. Karena bagaimanapun alimnya orang, ada saja yang dia tidak ketahui. Ada tidak? Ada. Ada. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, satu-satunya orang yang menguasai seluruh ilmu agama siapa? Rasulullah SAW. Hatta Abu Bakar pun ada yang dia tidak tahu. Umar pun ada yang dia tidak tahu. Apalagi di bawah itu. Maka suatu ketika selesai sholat, tiba-tiba beliau rahimahullah berdiri. Kemudian beliau mengatakan, "Aulad, anak-anak, mulai hari ini kita berhenti baca Al-Quran rame-rame," kata beliau. Saya baru saja dikasih tahu oleh anak saya, kelas 2 sanawiyah, anak beliau. Satu kelas dengan kita. Dikasih tahu oleh anak saya bahwa perbuatan itu bid'ah. Ini bukunya, kata beliau sambil megang itu. Subhanallah, ini ketawaduan. Ketawaduan. Ya. Berat loh, nerima yang seperti itu berat. Apalagi kalau sudah berstatus sebagai tuan guru, berat. Ya. Lebih banyak ucapan yang keluar itu, Sayyida. Itu yang biasa keluar. Saya sudah coba-coba nasihatin tiang dan seterusnya. Tapi subhanallah, beliau mengajarkan ketawaduan. Ya. Tawadu yang sebenarnya itu ketika kita menerima kebenaran. Baik. Wa yatajannabuhal ashqa. Peringatan itu akan dijauhi oleh al-ashqa, orang yang paling celaka. Alladzi yaslan naral kubra. Alladzi yang yasla akan masuk an-nara ke dalam api al-kubra yang paling besar. Api apa yang paling besar? Naam, api neraka. Kalau ada api yang paling besar berarti ada api yang kecil. Nah, ulama tafsir mereka beda pendapat mana api yang paling besar dan mana api yang kecil. Sebagian ulama tafsir sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, api besar dan api kecil itu dua-duanya api neraka. Kata beliau. Ini sebagian pendapat, dua-duanya api neraka. Tetapi api neraka yang besar itu adalah di tingkat paling bawah. Kita tahu neraka semakin bawah semakin panas. Makanya orang munafik di mana tempatnya? Dasar neraka yang paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya di dasar neraka paling bawah. Kata sebagian ulama tafsir, api yang paling besar itu adalah tingkat neraka paling bawah itu. Itu api besar. Adapun api kecilnya di tingkat neraka paling atas. Ya. Siksaan neraka paling ringan yang paling atas. Yang paling pedih yang paling bawah. Seolah-olah Allah mengatakan orang yang suka menolak nasihat peringatan tempatnya di dasar neraka. Menurut tafsiran ini, tempatnya di dasar neraka. Waliyadzubillah. Bukan sebatas masuk ke dalam neraka, tetapi yaslan naral kubra, masuk ke dalam api yang paling besar. Menurut sebagian ulama tafsir, mana api yang paling besar? Paling bawah itu. Berarti dia akan dikumpulkan bersama siapa? Orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Taib. Ini ancaman keras kalau kita ambil tafsirnya. Taib. Sebagian ulama mengatakan, dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, pendapat yang kedua, api yang besar adalah api neraka. Sedangkan api yang kecil adalah api dunia. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan perbandingan api dunia dengan api neraka berapa? Nah, perbandingannya adalah, kata Nabi SAW, api kalian di dunia ini 1 bagian dari 70 bagian panasnya neraka Jahannam. Ya, waliyadzubillah. Jadi itu ancaman bagi mereka yang menolak nasihat peringatan. Alladzi yaslan naral kubra. Di dalam neraka, di dalam api yang besar tersebut, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma, kemudian, la yamutu, dia tidak mati, fiha, di dalamnya, wa la yahya, dan tidak hidup. Tidak mati, tidak hidup. Ya. Penduduk neraka ndekna mati, ndekna hidup. Kalau tidak mati, jelas. Penduduk neraka tidak mati di dalam neraka, itu jelas. Kenapa? Karena kematian itu sendiri sudah
sudah dibunuh. Ya. Ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka mati itu dirubah oleh Allah dalam bentuk kibas, domba, kemudian disembelih antara surga dan neraka. Kemudian diumumkan ahlul jannah khuludun fiha la maut. Penduduk surga kekal di dalamnya, tidak ada lagi kematian. Kemudian ahlun nar khuludun fiha la maut. Penduduk neraka kekal dalamnya, tidak ada lagi kematian. Karena kematian itu sudah dimatikan. Ini jelas. Ya. Baik. Yang menjadi iskal kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah kalimat wala yahya, dan tidak hidup. Kan tidak mati. Lawan mati itu apa? Hidup. Kalau dia tidak mati harusnya hidup. Tapi di sini Allah mengatakan tidak mati dan tidak hidup. Ngombe tadahna Bu Jibril. Ndik mati, ndik hidup. Ya. Tidak mati, tidak hidup. Baik, dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, sebelumnya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, la yamutu fayastarihu minal azab. Dia tidak mati sehingga bisa istirahat dari siksaan, tidak. Tidak mati sehingga tidak bisa istirahat dari azab. Wala yahya, dan tidak hidup hayatan tanfa'uhu, dengan kehidupan yang bermanfaat. Itu maksudnya. Tetap dia hidup, tetapi hidup penuh kesengsaraan. Yang dimaksud wala yahya, dan tidak akan hidup, maksudnya dengan hidup yang bermanfaat, dengan hidup yang bahagia. Gimana dia akan bisa hidup bahagia di dalam neraka? Kullama najijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka itu matang, gosong, maka kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya mereka terus merasakan sakitnya neraka. Bahkan dikatakan oleh Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah, dalam satu hari di dalam neraka itu, kulit mereka diganti lebih daripada 70 alfa marrah, 70.000 kali. Dalam satu hari, kulit mereka diganti 70.000 kali. Setiap kali gosong, ganti lagi. Setiap kali gosong, ganti lagi. Setiap kali gosong, ganti lagi. Nasallallahu salam wal afiyah. Itu maksudnya wala yahya, dan tidak akan hidup. Hidup dengan kehidupan yang bermanfaat, hidup dengan kehidupan yang bahagia. Bukan berarti tidak hidup maksudnya mati. Karena di awalnya sudah dikatakan wala thumma la yamutu. Kemudian mereka tidak akan mati. Ya. Baik. Wala yahya maksudnya tidak akan hidup dengan kehidupan yang bahagia, penuh dengan kesengsaraan. Makanya bagaimanapun sengsaranya orang kafir di dunia, tetap dunia itu surga bagi dia. Bagaimanapun sengsaranya orang kafir di dunia, tetap dunia itu apa? Surga bagi dia. Kenapa? Karena sengsara dunia tidak ada bandingannya dengan sengsara neraka yang menunggu dia. Baik. Bagaimanapun mewah hidupnya orang beriman di dunia, tetap dunia penjara baginya. Karena kemewahan dunia tidak ada apa-apanya dengan kemewahan surga yang menunggu dia. Sehingga hadis Nabi yang mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir, ini tidak keliru hadis ini. Tidak keliru. Bagaimanapun melaratnya orang kafir, surga ini untuk dia di dunia dibandingkan dengan neraka yang menunggunya, yang subhanallah siksaannya itu luar biasa. Membayangkan kulitnya berapa kali diganti? Menurut Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, 70.000 kali diganti dalam sehari. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk merasakan sakit. Karena yang merasakan itu apa? Kulit yang merasakan itu. Dingin, apa yang merasakannya? Kulit kita. Panas, apa yang merasakan? Kulit. Makanya terus diganti supaya ini. Ya. Ada orang, mohon maaf, kulit telapak kakinya itu sudah tebal luar biasa. Antum tusuk pakai jarum nggak sakitan deh. Karena memang itu yang merasakan kulit ini, makanya diganti oleh Allah. Liyadzuqul azab, supaya mereka terus merasakan sakitnya siksaan itu. Ya. Jadi, tsumma la yamutu fiha wa la yahya.
Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflaha man tazakka. Sungguh aflaha. Aflah itu secara bahasa Indonesia artinya beruntung. Tetapi dalam bahasa Arab aflah artinya al-fauzu bil matlub wan najatu minal marhub. Ya, namanya aflah dalam bahasa Arab itu dia sukses mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia selamat dari apa yang tidak dia inginkan. Itu namanya aflah. Ya, sukses, apa yang dia inginkan dia dapatkan dan apa yang dia takutkan dia selamat darinya, itu namanya aflah. Sungguh aflah, beruntung. Ya, siapa yang beruntung, yang mendapatkan apa yang dia inginkan, surga, yang dia selamat dari apa yang dia takutkan, neraka. Siapa itu? Man tazakka. Man, siapa saja. Siapa saja. Sering kita sampaikan kata-kata man dalam bahasa Arab itu, man itu tufidul umum, memberikan makna umum, siapa saja. Ya. Entah dia itu raja, entah dia itu rakyat jelata, entah dia itu anak tuan guru ataupun anak amak kangkung, yang penting dia memenuhi syarat, maka dia masuk dalam man itu. Ya, dia masuk dalam man itu. Man tazakka, beruntung orang yang tazakka. Tazakka itu artinya mensucikan diri. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dia mensucikan diri dalam 3 perkara. Dia mensucikan diri berkaitan dengan hak Allah, dia sucikan dirinya dari kesyirikan. Dia tauhidkan Allah, sucikan dirinya dari kesyirikan. Yang kedua, dia mensucikan dirinya terkait hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Dia ikut sunnah Nabi alaihi wasallam dan meninggalkan semua perkara bid'ah. Dan yang ketiga, dia mensucikan dirinya terkait dengan sesama manusia. Bagaimana caranya? Dia tidak menzolimi orang dengan ucapannya, tidak menzolimi orang dengan tangannya, tidak menzolimi orang dengan hatinya. Bisa tidak menzolimi orang dengan hati? Bisa, dengan cara hasad, dengki, ya, suudzon, buruk sangka. Jadi tazakka di sini orang yang mensucikan dirinya terkait dengan 3 hak. Yang pertama hak Allah, si kedua hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga hak sesama manusia. Hak Allah, bagaimana cara dia mensucikan diri? Menjauhi syirik. Hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara dia mensucikan diri? Meninggalkan bid'ah dan ikut sunnah Nabi alaihi wasallam. Yang ketiga, hak sesama manusia, bagaimana cara dia mensucikan diri? Tidak menzalimi mereka, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, ataupun bahkan dengan hati. Ini tafsiran yang pertama dari kata man tazakka. Beruntung orang yang tazakka, mensucikan diri. Wa dzakara asma rabbika fasalla. Wa dzakara, dan dia menyebut isma rabbih. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia menyebut nama Tuhannya, fasalla, kemudian mendirikan salat. Dia menyebut nama Tuhannya kemudian mendirikan salat. Ya, memperbanyak zikir, kemudian memperhatikan ibadah salat. Ini tafsiran secara umum. Ada tafsiran khusus yang disebutkan oleh sebagian ulama. Yang dimaksud dengan tazakka dalam ayat ini adalah zakat fitrah, kata mereka. Beruntung orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Wa dzakara asma rabbih, dan dia menyebut nama Tuhannya, maksudnya dia bertakbir ketika keluar salat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fasalla, kemudian dia salat, maksudnya salat Idul Fitri. Ini tafsiran sebagian ulama. Jadi tazakka di sini maksudnya zakat fitrah menurut sebagian ulama. Wa dzakara asma rabbih, maksudnya bertakbir ketika keluar menuju tempat salat Idul Fitri. Fasalla, kemudian salat, maksudnya salat apa? Salat Idul Fitri. Ya. Dan kedua tafsiran ini bisa masuk. Kedua tafsiran ini bisa masuk. Ya, baik ditafsirkan dengan tafsiran umum ataupun ditafsirkan dengan tafsiran khusus. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Kita azan dulu, baru setelah itu kita lanjutkan sedikit saja supaya surah ini selesai.
Para jamaah sekalian yang tiang hormati, tiang izin sedikit saja menyelesaikan surah ini supaya di pertemuan selanjutnya kita bisa masuk ke surah Al-Ghasyiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan beruntung orang yang mensucikan diri. Ya. Kemudian dia menyebut nama Tuhannya fasalla, lantas mendirikan salat. Dan ini tafsirannya sudah kita sebutkan. Ada yang menafsirkannya secara umum, mensucikan diri dari dalam 3 hak tadi. Kemudian memperbanyak zikir, kemudian menjaga salat, semua salat. Ada juga yang menafsirkan tazakka di sini zakat fitrah. Kemudian menyebut nama Tuhannya, maksudnya takbir ketika keluar salat Id. Adapun fasalla, mendirikan salat, maksudnya salat Id. Baik. Tetapi Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal, justru, meskipun sudah diketahui beruntung orang yang mensucikan dirinya, justru tu'thirun, kalian lebih mengedepankan al hayatad dunya, kehidupan dunia. Pernah kita sampaikan ayat ini ada 2 bacaan. Sebagian ulama membacanya bal yu'thirunal hayatad dunya pakai iya. Bal yu'thirunal hayatad dunya. Tetapi di dalam Al-Qur'an yang beredar di tengah kita pakai apa? Ta. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Seandainya dia pakai iya, maka kita akan selamat mudah dengan izin Allah. Karena kalau dibaca pakai iya, kata para ulama, bal yu'thirunal hayatad dunya, justru mereka lebih memilih kehidupan dunia. Maksud mereka di sini orang kafir. Sehingga kita orang yang beriman selamat dari ayat ini. Mereka. Tetapi justru Allah menggunakan huruf apa? Ta di dalam Al-Qur'an yang kita baca, bal tu'thirunal hayatud dunya. Justru kalian. Kalian maksudnya di sini hatta kita orang yang beriman. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, fayakunu ta'wiluha, tafsirannya adalah bal tu'thiruna ayyuhal muslimun, justru kalian umat Islam lebih memilih al-istikthara minad dunya, memperbanyak dunia, alal istikthari minat thawab, daripada memperbanyak pahala akhirat. Berarti subhanallah ya, ayat ini kena kita. Ya. Kalian lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal dunia itu dari segi namanya saja sudah tidak menarik sebenarnya.
Dunia, sebagian ulama mengatakan kenapa disebut dunia, diambil dari kata dunu. Dunia itu diambil dari kata dunu, artinya dekat. Maksudnya dekat dia akan binasa, dekat dia akan sirna. Dekat dia akan sirna. Ya. Sebentar waktunya dunia ini, dekat, sebentar. Sebagian ulama mengatakan dunia itu diambil dari kata dani. Dani artinya hina. Dunia ini hina. Bahkan sampai Nabi SAW mengatakan lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat. Ya. Jadi dunia itu dekat, maksudnya pendek. Ya. Kemudian dunia itu hina. Tetapi sayangnya bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Yang dimaksud dengan akhirat di sini surga. Ya. Karena akhirat secara umum di sana ada surga, di sana juga ada neraka. Tentu akhirat di sini tidak bisa kita artikan secara umum. Tidak bisa kita mengatakan neraka lebih baik dan lebih kekal. Ya bisa. Tapi akhirat di sini maksudnya surga. Padahal surga itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Mad dunya fil akhirati illa kama yada'u ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Perumpamaan nikmat dunia jika dibandingkan dengan nikmat surga, perumpamaannya adalah seperti seseorang dari kalian, dia memasukkan telunjuknya kemana? Air laut. Dia masukkan telunjuknya ke air laut, setelah itu dia angkat. Otomatis ada tidak menempel di telunjuknya? Ada. Telunjuknya basah, ada air laut nempel. Yang nempel itu perumpamaan nikmat dunia. Sedangkan air laut yang di depannya adalah nikmat apa? Surga. Subhanallah. Luar biasa perbandingan yang dibuat oleh Nabi SAW. Seandainya ini saja jemaah sekalian, antum celupkan, antum buka ini kemudian antum celupkan. Setelah itu antum tarik. Seandainya yang menempel di telunjuk itu nikmat dunia dan ini nikmat surga, masih lebih banyak tidak? Masih lebih banyak. Apalagi ini bandingannya apa? Yam. Yam itu lautan yang luas. Lautan yang luas. Ya subhanallah. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Imam Malik bin Dinar, "Lau kanatid dunya min dhahab yafna wal akhiratu min khazafin yabqa, lakana al-wajibu an yu'thara khazafun yabqa ala dhahabin yafna," kata beliau. Imam Malik bin Dinar. Seandainya dunia itu emas, tetapi sementara akan sirna, akan hilang. Seandainya dia emas tetapi akan hilang. Kemudian seandainya akhirat itu sekedar gerabah. Tahu ada gerabah? Tetapi dia gerabah yang kekal. Seandainya dunia ini emas, lagu emas sementara. Kemudian akhirat itu gerabah yang apa? Kekal. Seandainya ini. Lakanal wajib, maka wajib bagi kita memilih yang kekal meskipun gerabah daripada yang sementara meskipun emas. Kata beliau, "Fakaifa wal akhiratu min dhahabin yafna wad dunya min khazafin min dhahabin yabqa wad dunya min khazafin yafna." Maka bagaimana lagi akhirat itu dia adalah emas yang kekal dan dunia gerabah yang pecah, kata beliau. Bahkan seandainya dunia itu emas yang emas, tetapi dia sementara, akhirat itu gerabah yang kekal, pilih mana? Gerabah yang kekal. Ya. Ditemeli sugi semenda. Sugi semenda, emas sementara. Ya. Gerabah yang kekal, pilih dia. Apalagi kata beliau, akhirat itu adalah emas yang kekal. Dunia itu gerabah yang sementara. Ya. Cuman kenapa kita memilih dunia, lebih banyak milih dunia? Karena dunia itu ajil, dia segera dunia itu. Sedangkan akhirat itu ajil, masih ini. Masih ceritakah? Iya. Pertanyaannya, kenapa kita lebih memilih yang segera? Kata Syekh Ibn Utsaimin, karena manusia itu di antara tabiat mereka disebutkan oleh Allah, wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Inginnya cepat.
Inginnya cepat. Iya. Taib. Kemudian Allah katakan, inna hadza la fis suhufil ula. Inna hadza, sesungguhnya ini berita tentang akhirat lebih baik dan lebih kekal, la fis suhufil ula, sungguh terdapat di dalam lembaran-lembaran terdahulu. Bukan hanya di dalam Al-Qur'an, dalam kitab-kitab terdahulu juga disebutkan. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di antara kitab yang menyebutkannya, suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim dan lembarannya Nabi Musa. Adapun lembaran Nabi Musa diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud lembaran Nabi Musa adalah kitab Taurat. Sebagian ulama mengatakan tidak, lembaran Nabi Musa beda dengan kitab Taurat. Jadi Nabi Musa diberikan dua. Yang pertama kitab Taurat dan yang kedua diberikan apa? Suhuf, lembaran. Ya. Adapun lembaran Nabi Ibrahim, wallahu alam, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang penting imani saja. Itu dia para jemaah sekalian secara singkat ya. Tafsiran dari surah Al-A'la ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tiang yang maaf atas segala kekurangan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Enggak apa-apa.